Oke, jadi tinggal sedot aja seperti ini ya. Kalau sudah di tengah, jadi enak kita membersihkannya lah. Nah, seperti ini saja. Nah, ini sudah tersedot semua ya. Habis itu yang pasti sambil kita lihat juga jangan sampai kutu airnya tersedot ya. Cuma biasanya kutu air dapnya Mahma itu dia sering berada di samping-sampingnya, bukan di tengah. Nah, jadi kita dengan santai saja membersihkannya ya. Soalnya di tengah juga dia ya, kotorannya itu berada di tengah. Nah, seperti itu. Nah, sudah seperti itu saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke, sekarang kita sedikit berbagi ya, berbagi ilmu, dan di sini saya akan sedikit memberikan teknik tata cara ya, bagaimana membersihkan media ya, media ember kita ya. Soalnya kutu air itu gimana ya, memang sih hidup di air-air ya, seperti inilah ya, terlihat kotor ya. Jadi memang sih tidak terlalu bersih ya, kita membersihkannya, tapi paling tidak kita mengurangi ya. Oke, jadi yang pertama ya, yang pertama biasanya ya, media kita ya, ember kita itu terlihat seperti ini ya, agak berdebu. Jadi kita elap saja ya pakai tangan seperti ini ya. Nah, oke, jadi ini kita langsung saja kita bersihkan saja langsung ya. Nah, kayak gini kita celupkan aja ke dalam media airnya, tidak jadi masalah ya. Oke, baru kita usap samping-sampingnya ya. Biasanya itu berlumut ya, apalagi kalau di bawah sinar matahari langsung ya, biasanya itu agak gimana ya, samping-sampingnya itu. Nah, seperti ini kan ada terlihat lumut-lumut yang kurang bagus ya. Lalu ya, biasanya kan kita itu kalau mengganti airnya seperti ini agak susah ya. Jadi ya harus kita tangkap dulu kutu airnya, kita jaring dulu. Jadi itu sangat merepotkan ya, sangat merepotkan kalau seperti itu kalau kita ganti total. Jadi ini adalah salah satu teknik saya ya membersihkan medianya. Jadi seperti ini ya. Habis itu untuk airnya kan di dalam sini kan, jadi kita putar dulu ya seperti ini ya, kita putar. Ini fungsinya supaya apa? Supaya kotoran itu nanti berkumpulnya di tengah. Jadi seperti ini ya. Nah, berkumpulnya di tengah. Jadi kalau kita ingin melakukan penyeporan itu dengan mudah. Jadi kita tinggal mengambil di tengah. Kalau tidak kita ginikan, itu sangat susah. Jadi kita harus ke sana kemari itu. Nah, habis itu untuk sampingnya ini baru kita masukkan tangan kita ya. Lalu kita usap aja seperti ini. Cuma sebelum mengusapnya, airnya ini kita putar dulu, cuma dengan pelan saja ya, nggak usah cepat. Nanti malah kutu air yang berada di dalamnya itu malah teler nanti. Nah, pusing dia nanti. Jadi kita putar agar kutu airnya itu ngumpul di tengah. Nah, seperti itu ya. Nah, habis itu bawahnya, dasarannya juga kita usap, cuma ya agak pelan saja ya. Nah, seperti ini saja. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, nah kita putar tadi, terakhirnya kita putar cuma dengan lembut saja ya, nggak usah terlalu kencang-kencang. Jadi putar seperti ini, nanti dia akan seperti ini ya. Setelah beberapa menit ya, biasanya saya biarkan dulu selama 1 jam ya, supaya kotorannya itu berada di tengah dulu, baru kita bersihkan. Oke, jadi di samping sini juga ya. Oke, jadi seperti ini tadi. Oke, nah untuk sampingnya kita usap dulu seperti ini ya.
Nah biasanya kotor, lihat kan, karena debu-debu ya. Ini mempengaruhi anu juga ya. Sebenarnya tidak jadi masalah sih kotor, cuma tampilannya itu kurang menarik ya. Seperti itu. Oke, jadi seperti ini, lalu kita putar sedikit ya, supaya kutu airnya itu, ini kan ada kutu airnya ya, jadi supaya kutu airnya itu berada di tengah. Oke, lalu pas sudah kutu airnya mulai ke tengah, lalu dari samping ini kita usap lah. Usap seperti itu. Nah, lalu mutar lagi, kita ngambil di dasarannya seperti ini. Nah, kita usap saja, jangan terlalu bersih ya. Nah, soalnya yang kita ambil itu anunya saja yang sudah tidak, sisa-sisa makanan yang kurang maksimal lagi. Nah seperti itu. Kalau jenis ya, jenis kutu air Daphnia ya, dia memang agak menyukai air yang gimana ya, air bersih. Jadi kalau kita ya beternak kutu air ya, kutu air jenis Daphnia magma ini memang seperti ini ya, dia tidak suka yang terlalu keruh sekali airnya. Makanya kalau kita beternak kutu air itu ya airnya seperti ini ya. Bahkan usahakan pemberian pakan juga jangan sampai airnya terlalu berkabut. Nah oke, seperti ini ya pada dasarnya juga. Nah lalu kita putar, nah jadi seperti itu. Nah nanti dia ya, kalau kita lakukan yang seperti saya tadi ya, memutari, nanti airnya akan, cuma jangan terlalu kencang juga ya. Kalau terlalu kencang nanti malah kutu airnya mabuk dia ya. Kayak gini aja lah, putarnya dengan lembut saja, nanti dia berkumpulnya seperti ini nanti kotorannya. Nah ini juga. Oke, coba kita lihat di dalamnya. Oke, nah ini yang sudah saya putar tadi ya, sekitar 1 jam yang lalu ya. Jadi dia berkumpul di tengah ya. Nah, jadi kita enak ya dalam nyeponnya itu, kita cukup sedot saja berada di tengahnya ya. Nah kalau ada juga ya, kalau ada di pinggirannya itu ya, kotorannya kan tidak semua sih berkumpul di tengah, ada juga yang di samping-samping. Cuma kita biarkan aja, yang kita ambil cukup di tengahnya saja ya. Jadi seperti itu, seperti ini ya. Nah jadi kita enak tinggal nyeponnya. Oke, jadi seperti itu saja ya caranya kita membersihkan media ember kita ya, media ember. Soalnya banyak sekali ya untuk pemula itu, bagaimana sih cara membersihkannya ya. Kadang airnya harus diganti total, itu sudah pasti memerlukan biaya ya, memerlukan biaya. Airnya juga ya, waktu juga. Jadi untuk mempermudah kita ya dalam membersihkan, cukup begitu saja tadi. Kita bersihkan samping-samping embernya, lalu untuk samping embernya itu ya, itu baru kita putar dulu sekali, baru kita gosok. Habis itu baru bawahnya lagi ya. Oke, itu kalau kita putar dulu, jadi kita tidak perlu khawatir nanti ya kutu airnya itu tergencet atau apa ya, karena kalau kita putar sudah pasti kutu airnya nanti akan berada di tengah. Nah jadi seperti itu. Nah kayak gini kan enak kita membersihnya kalau sudah di tengah seperti itu ya, apalagi ini. Oke, jadi tinggal lakukan penyemprotan, selesai. Oke, terus yang kedua ya, setelah kita bersihkan, habis itu kita tambah lagi air, lalu cara makannya lagi, pakan ya. Ini masalah saya langsung sisipkan untuk pakannya ya. Jadi untuk pakan, jadi seperti ini saja ya. Untuk pakan ya,
misalnya ini ya, ini anggap sudah saya bersihkan ya. Ya kira-kira begitu. Jadi untuk pakan kalau tidak semua sih daerah itu ya, seperti di daerah saya ya, itu kalau kita mencari pelet tengli ya, EMA 4 itu susah. Jadi kita gunakan pelet yang ini aja, pelet lele ya. Itu sudah pasti banyak yang orang jual. Nah, habis itu mau dihaluskan juga bisa, tidak juga tidak apa-apa ya. Nah, kita masukkan aja seperti ini. Nah, untuk takarannya ya, kalau ember seperti ini, seperti ember dengan luas seperti ini ya, cukup segitu saja. Kalau kita haluskan juga bisa, cuma takarannya ya jangan terlalu banyak. Soalnya dapnia magma menyukai air yang agak bersih ya, menyukai air yang agak bersih. Jadi dia tidak seperti itu kutu air jenis Moina ya, yang bisa airnya itu sampai berkabut ya, sampai butek, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau untuk dapnia magma, kalau terlalu butek dia ya, takaran makanannya kebanyakan, sudah pasti dia akan mati. Jadi untuk menghindari kematian itu ya, menghindari kematian dari budidaya dapnia kita ya, alangkah bagusnya kita secukupnya aja saja memberi makannya seperti ini. Oke, ini juga masih ada sisa pakan terdahulu ya. Ini cuma anu aja ya, sekedar tutorialnya saja, padahal ini sebenarnya sudah saya bersihkan, cuma sekedar memperlihatkan oh seperti ini caranya. Nah, kayak gitu. Nah, oke, jadi sampai di sini dulu ya. Apabila ada saran, kritik ataupun komentar, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng serta dukungannya dengan tanda like seperti ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.